Allahumma rabbana infa'na bima 'allamtana. Allahumma 'allimna alladhi yanfa'una. Allahumma faqihna wa faqih ahlana wa qarabatin lana fi dinina. Allahumma iftah lana futuhal arifina bihikmatika wansur alaina rahmataka wa dhakkirna ma nasina ya dzal jalali wal ikram. Wa qala ta'ala fi kitabihil aziz, a'udzu billahi minasyaitonir rajim, bismillahirrahmanirrahim, wa ma yattabi'u aktsaruhum illa dhanna. Sadaqallahul azim. Hadratal kiram wal muhtaram yang saya hormati, semoga Allah muliakan para asatidz wal asatidzah, para sepuh bini sepuh, Bapak Ibu ikhwata iman jamaah salat subuh. Mari sama-sama kita haturkan syukur, kita persembahkan puja dan puji untuk setiap karunia dan takdir Allah yang ditetapkan kepada kita semua. Dalam hidup ini tidak ada kita lepas dari nikmat dan berjalannya takdir yang semuanya sempurna sebagaimana Allah yang maha sempurna yang menetapkannya. Pagi hari ini kenikmatan sehat afiat menjadi kendaraan kita untuk taqarrub kepada Allah melalui amal ibadah yang Allah fardukan, yakni salat subuh. Kita tunaikan dengan berjamaah, insyaallah memenuhi sunnah. Mudah-mudahan salat ini menjadi sebab kedekatan kita dengan rahmat, dengan ridha dan maghfirah Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam dilimpahkan semoga untuk baginda alam Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, untuk keluarga, sahabatnya, pengikutnya yang setia, dan semoga Allah sampaikan untuk kita umat-umatnya, amin ya Allah ya rabbal alamin. Hadirin rahimakumullah, mari kita awali tadarus kita dengan kalimat basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Yang pertama, insyaallah hari ini kita melanjutkan materi kita tentang fikih muamalah. Tetapi sebelum masuk ke materi, saya membawakannya dari aspek yang lain, di mana tentang harta ini Bapak Ibu sekalian, karena muamalah itu umumnya tentang harta. Ada muamalah adabiyah yang berkaitan dengan tata krama adab, tetapi juga yang jadi objek dalam kajian kita adalah muamalah maliyah berkaitan dengan harta. Dan kita dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala untuk memakan harta sembarang. Karena Allah mengatakan la taqulu amwalakum bainakum bil batil. Jangan sekali-kali memakan harta di antara kalian dengan cara yang batil. Dari situlah kira-kira satu di antara pintu iblis alaihi laknatullah. Kita tahu ada makhluk bernama iblis yang berarti ablasa. Ablasa itu terputus dari rahmat Allah dan dia tidak punya kesempatan bertobat dan tidak mungkin kembali masuk ke dalam surga Allah Subhanahu wa taala. Iblis ketika diponis oleh Allah, satu, dinyatakan hina oleh Allah Subhanahu wa taala, minas saghirin, padahal tadinya dimuliakan tinggal di dalam surga. Yang kedua, iblis dinyatakan tadi adalah ablasa. Sebutan iblis menetapkan dia sebagai makhluk yang terputus dari rahmat, artinya tidak mungkin bertobat. Yang ketiga, iblis menyatakan kepada Allah bima alwaitani, diponis sesat oleh Allah Subhanahu wa taala. Setelah itu ia meminta perpanjangan usia. Maka kita tahu iblis akan hidup sampai hari kiamat. Allah menyatakan innaka minal munzirin, engkau termasuk yang ditangguhkan kematiannya. Kemudian iblis juga berjanji atau meminta izin kepada Allah, la aqudanna lahum siratal mustaqim, senantiasa akan duduk menghalang-halangi, menjegal setiap amal kebaikan, amal solih yang dilakukan oleh anak cucu Adam.
Tidak ada amal soleh yang tidak digoda, tidak ada amal soleh yang tidak dijegal. Semuanya akan dijegal oleh iblis. Memang ada yang dikecualikan, yang susah dan tidak mungkin digoda, yaitu illa ibadaka minhumul mukhlasin, kecuali yang ikhlas. Kemudian iblis juga menyatakan kepada Allah bahwa dia akan datang. Tumalaat yanahum min baini aidihim wa min khalfihim wa an aimanihim wa an syama'ilihim. Akan datangi manusia itu dengan godaan, bisikan, tipu dayanya dari arah depan, yakni dengan meragukan akhirat, janji dan ancaman Allah. Dari arah belakang iblis akan datang dengan memupuk rasa cinta yang berlebih-lebihan terhadap dunia. Dari arah kanan bahkan adanya pertikaian, permusuhan, pertengkaran dan perpisahan atau perpecahan umat dalam masalah agama yang jadi sebab. Dari arah kiri iblis juga menggoda manusia agar dilihat indah setiap dosa. Kemaksiatan itu dirasa dan dilihat indah. Wala tajidu aktarahum syakirin, dan iblis memastikan bahwa sedikit sekali di antara manusia yang pandai bersyukur. Target utamanya adalah kufur akidah, kufur syariat, dan kufur nikmat. Kufur akidah agar kita naudzubillah atau anak cucu manusia itu mati dalam keadaan lepas akidah keyakinannya, sehingga mati dalam keadaan kafir. Itu tujuan utama. Pun demikian iblis terus menggoda agar manusia menolak untuk menunaikan syariat atau paling tidak meninggalkannya. Bapak Ibu sekalian, betapa banyak ya orang-orang yang sekarang sudah menganggap enteng tentang salat. Jadi meninggalkan salat itu satu hal yang biasa. Na'udzubillah wal'iyadzubillah. Yang ketiga, iblis juga menggoda agar kita banyak mengeluh. Ya, setiap ada keadaan yang dikeluarkan, yang dilihat adalah kekurangan. Wala tajidu aktarahum syakirin. Berikutnya, iblis juga kemudian diberikan oleh Allah ruang, waktu atau izin. Allah menyatakan wastafziz man istata'ta, dan godalah, buailah mereka dengan bujuk rayu. Siapa? Man istata'ta, orang yang kau mampu menggodanya. Baik itu dengan suara iblis, bisikan-bisikannya, yang kemudian juga iblis diperintahkan oleh Allah untuk menyertakan pasukannya, yang disebut bi khailika warajilika, yang berjalan, yang berkendara, semua yang kau mampu kerahkan saja, kata Allah. Wasyarikhum fil amwali wal aulad. Nah, ini yang kita jadikan fokus, yaitu wasyarikhum fil amwal wal aulad. Iblis diberikan ruang oleh Allah untuk membersamai manusia di dalam harta, wal aulad, dalam keturunan. Nanti boleh dibuka dalam surah Al-Isra ayat 64. Wasyarikhum fil amwal wal aulad. Kemudian Allah juga berikan wa'idhum wa ma ya'iduhum musyaitan illa gurura. Allah menyatakan berikanlah janji, tapi janjinya iblis pasti adalah janji yang tidak ditepati, hanya fata morgana, tipu daya belaka. Tentang wasyarikum bil amwal, inilah diantara salah satu pintu yang dimasuki iblis terhadap manusia agar manusia memperoleh, menikmati dan membelanjakan. Bagaimana cara memperolehnya, bagaimana cara menikmatinya dan membelanjakan hartanya agar senantiasa jauh dari nilai-nilai syariat agama Allah Subhanahu wa taala. Inilah iblis. Karena itulah kita bicara tentang harta, di mana Allah nyatakan la taqulu amwalakum bainakum bil batil, jangan sekali-kali makan harta dengan cara yang batil. Di situ boleh jadi hartanya yang memang haram, harta yang diharamkan untuk dimakan, zatnya haram lidatihi, atau yang haram adalah cara memperolehnya. Ya, tentang muamalah ini semuanya, ya, baik itu zatnya maupun cara memperolehnya, cara mentasarrufkan dan membelanjakannya.
Bapak Ibu sekalian dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, maka adalah ilmu bagi kita yang sangat penting untuk menjembatani perolehan harta itu agar tidak masuk pada kategori harta yang batil. Sayyidina Umar bin Khattab pernah melarang kita, ya, agar dilarang siapapun di antara orang yang belum mengerti agama, tidak memahami muamalah untuk masuk ke dalam pasar. Nggak boleh masuk pasar seseorang yang tidak mengerti hukum. Ya, baik mau menjual atau membeli, baik penjual ataupun pembeli dilarang bermuamalah. Artinya ini tuntutan agar kita mengerti dulu baru boleh bermuamalah. Kenapa? Karena boleh jadi barangnya halal, fatwanya benar, tapi pelakunya tidak mengerti. Berapa banyak yang kemudian menjadi gharar bagi mereka secara pribadi. Maka inilah yang kita lanjutkan dari materi kita yang lalu. Yang mana di pekan lalu kita sebetulnya membahas tentang satu kaidah besar. Kaidah besar di mana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sabdanya menjadi titik tolak. Kaidah besar itu bernama al-umuru bimaqasidiha. Setiap urusan itu bergantung kepada niatnya. Ya, makanya ini dasarnya adalah hadis Nabi, innamal a'malu binniyat. Kemarin kita masuk ke contoh konkretnya, yaitu contoh bai al-inah. Ya, di mana seseorang itu apakah maksudnya untuk berutang, ya, meminjam, atau jual beli yang kemarin kita sudah diskusikan. Nah, kemudian banyak contoh-contoh tentang kaidah-kaidah turunan bahwa dalam muamalah itu kadang-kadang ada yang berlaku maksudnya, tujuannya tanpa atau tidak memperhatikan lafaznya. Yang penting intisarinya. Contoh ibu bapak datang ke minimarket. Minimarket itu sudah jelas tempat menjual barang-barang yang kita ingin beli. Ketika kita masuk ke sana niatnya untuk membeli, tapi kita tidak bilang beli. Kita hanya bilang apa? Minta sabun, minta sampo, minta ini, minta itu. Bilang beli apa minta, Bu? Misalnya bilang apa? Bilangnya minta. Dikasih apa tidak? Dikasih, tapi harus bayar. Harusnya kalau minta nggak perlu, tapi kok dibayar? Nah, karena sudah jadi tradisi. Ya, maksudnya minta itu apa? Beli. Gitu. Sah apa tidak? Sah. Gitu. Karena itu al-umuru bimaqasidiha. Ya. Atau ketika sudah di kasir, bapak ibu nggak bilang apa-apa. Bahkan uangnya pun nggak kelihatan. Sekarang cukup dengan apa? Nah, itu tidak terjadi sebetulnya transaksi yang ideal. Saya serahkan barangnya dan saya terima uangnya, kata kasir. Kata kita, saya serahkan uangnya, saya terima. Begitu yang jual beli yang paling ideal. Tapi terjadi apa tidak sekarang? Sudah sangat jarang begitu ya Pak. Karena itu sudah kemarin kita bahas. Saya sebelum masuk ke materi hari ini, ada PR ya Bu, tentang emas digital. Betul ya? Saya sampaikan di pekan lalu dasar utamanya. Bahwa yang namanya benda saat ini itu semakin berkembang. Ya, benda itu tidak harus selalu berwujud. Tetapi ada benda yang tidak berwujud tapi dianggap benda. Ya, tidak berwujud tapi dianggap sebagai benda. Ada benda bergerak, ada benda tidak bergerak, dan seterusnya. Dalam rezim ilmu hukum, hukum benda. Ada hukum orang, ada hukum benda, ada hukum perjanjian dalam hukum perdata. Nah, hukum benda ini meluas, dan meluas pun diperbolehkan dalam muamalah. Ya, artinya kita sering mendengar kaidah atau mempelajari kaidah al-aslu fil muamalati al-ibahatu illa ayadullad dalil ala tahrimiha. Asal muamalah itu semuanya boleh, ya, sepanjang tidak ada dalil yang
mengharamkannya. Kalau nggak ada yang mengharamkan, ya boleh. Nah, tentang benda tadi, kok ada benda sekarang dijual beli, tapi nggak kelihatan, disebut apa? Digital, gitu ya. Namanya emas tapi digital. Ada nggak emasnya? Nah, itu pertanyaannya kan. Nah, jadi boleh atau tidak harus terpenuhi syarat dan rukunnya. Syarat rukun jual beli, ada penjualnya, ada pembelinya, ada harganya, ada ijab qabulnya. Terpenuhi enggak? Belum selesai. Siapa penjualnya, siapa pembelinya. Nanti syarat penjual, syarat pembeli. Contoh syarat penjual itu Islam, mohon maaf, mukallaf. Dia sudah mampu untuk melakukan perbuatan hukum. Boleh jual beli dengan non muslim? Tidak dilarang, tidak masalah. Tidak mesti Islam jual beli dengan yang non muslim pun tidak masalah. Tapi kalau bapak misalnya ibu mau termasuk yang berpihak, kalau ada penjual muslim dan non muslim dan kita ingin berpihak, lebih memilih penjual yang mana? Penjual yang muslim sebaiknya, karena mereka akan bayar zakat gitu. Ya, mereka digunakan untuk ibadah, gunakan nafkah halal untuk mungkin menyekolahkan, mondokin anak gitu. Jadi ada nilai-nilai yang lain, meskipun harganya mungkin juga bersaing. Tapi secara syarat, apakah boleh dengan yang non muslim dalam bermuamalah? Boleh, tidak dilarang. Bahkan berbuat adil kepada mereka juga tidak dilarang. Zolim kepada mereka hal yang terlarang. Syaratnya penjual pembeli. Tapi di antara syarat penjual pembeli adalah mereka yang berhak untuk menjual dan membeli. Nah, termasuk di antara syaratnya apa? Bahwa mereka memiliki hak penuh atas harta yang diperjual belikan. Ya, ada hak atas barang, ada hak untuk menjual dan membeli. Makanya ada akad apa, Bu? Wakalah. Ya, punya orang uangnya, tapi kita boleh membelanjakannya. Akadnya apa? Wakalah, misalnya gitu. Nah, tentang jual beli emas digital, yang pertama fatwanya boleh apa tidak? Ternyata diperbolehkan. Ya, tapi ada syarat dan ketentuan. Tentang emas ini Bapak Ibu sekalian sejak tahun 2010 ada fatwanya. MUI sudah mengeluarkan fatwa sejak tahun 2010, yang terakhir nomor 177 tahun 2026. Berarti belum lama ada fatwa tentang apa? Kaitan dengan emas digital. Satu, saya sampaikan ketentuannya. Yang pertama, boleh apa tidak emas itu diperjualbelikan sehingga nanti jual belinya juga ada yang angsuran? Ya, boleh apa tidak? Boleh sepanjang emasnya bukan merupakan saman, harga atau alat tukar. Zaman dulu alat tukar atau bukan? Zaman dulu alat tukar. Sekarang bukan lagi alat tukar. Sekarang sudah barang biasa, nilai investasi. Betul ya? Jadi emas dengan tanah sama. Sekarang sama. Sekarang dipersamakan sama-sama barang yang itu nilainya boleh jadi lebih mudah menjual apa? Sehingga dijadikan objek jual beli. Kalau dijadikan sebagai alat tukar maka beda hukum. Ini yang kita bicarakan menjual membeli emas, yang satu dijadikan objek jual beli barang biasa, bukan nilai tukar. Itu yang pertama. Yang kedua, jual beli emas itu kan diangsur ya Bu ya. Bahkan ada yang diangsur. Boleh apa tidak? Boleh. Fatwanya diperbolehkan. Apa yang menjadi syarat diperbolehkannya? Bukankah tadi kita pernah mendengar yang nama jual beli emas itu apa? Harus nakdan, tunai, gitu ya. Ya dan biyadin, ya harus pada saat itu juga dan tunai, tidak boleh ditunda. Karena apa? Emas bisa berubah harga dalam menit lah, atau paling tidak hari, jam sudah bisa berubah harganya. Ya, maka diperbolehkan dengan tidak adanya perubahan harga. Jadi kalau membeli emas yang demikian itu, hari ini dikatakan harganya adalah 1 gram 1 juta. Ibu membeli 15 gram, berarti 15
juta. Maka yang dikeluarkan oleh ibu berapa? 15 juta. 15 juta sampai pada waktu penyerahan. Jadi yang pertama tidak ada perubahan harga. Yang kedua, boleh emas itu ya dijual belikan seperti yang tadi dimaksudkan, dengan alasan atau dengan catatan emasnya tidak dijadikan sebagai jaminan. Kan ada jual beli murabahah. Jual beli murabahah itu ada jaminan. Jangan sampai emasnya yang jadi jaminan. Tidak diperbolehkan. Yang ketiga, emas itu tidak boleh ketika disimpan diperjualbelikan lagi. Milik siapa itu emas, Bu? Jual beli antara kita dengan bank. Bank jual beli emas dengan kita. Kita beli emas kepada bank. Di bank ada emas. Kemudian ibu beli. Belinya apa? Cicilan. Boleh apa tidak? Boleh. Tapi harganya tidak berubah. Dua, emasnya bukan jaminan. Yang ketiga, si emas itu ketika masih tersimpan di bank tidak boleh diperjual belikan lagi. Tidak boleh dijadikan sebagai objek jual beli lagi dengan transaksi yang lain. Yang ketiga atau yang keempat, khusus tentang jual beli emas digital yang Ibu pertanyakan di pekan lalu itu, Bapak Ibu, ada beberapa syarat khusus tentang jual beli emas digital. Yang pertama, boleh emas digital itu diperjualbelikan dengan syarat emasnya ada underlyingnya, Pak. Jadi kalau mengatakan 10 gram digital ya, Bu, emasnya mana? Nah, itu harus ada. Pihak penjual itu ketika menyatakan ada 1, 10, 20, 100 gram gitu ya, itu fisiknya mesti ada. Kalau tanpa ada fisiknya, ya itu nanti banyak yang mengharamkan karena masuk kategori goror, gitu, yang nggak jelas. Jadi digital itu nggak masalah, tapi ada semacam underlyingnya. Ya. Yang kedua, harus ada namanya penyerahan di satu saat. Ketika ibu membelinya cicilan tadi saya sampaikan di awal, kemudian di 10 bulan akan diserahkan, maka jelas ada akad yang menyatakan bahwa pada bulan ke-10 emas fisiknya akan diserahkan. Ya, emas fisiknya diserahkan kepada pembeli, menjadi milik pembeli. Jelas ada akan serah terima. Ya. Ya. Kalau biaya lagi berarti itu mungkin biaya cetak dan lain-lain. Yang jelas secara jual beli tidak mungkin tanpa ada fisik. Yang kedua sebagai underlying. Yang kedua tidak mungkin tanpa ada serah terima. Ya, jadi kalau kemudian disepakati ada biaya untuk percetakan dan lain-lain, yaitu kalau disepakati silahkan. Tapi kalau akhirnya tidak ada penyerahan, maka tidak diperbolehkan. Intinya ada underlyingnya. Yang kedua ada penyerahan secara fisiknya. Itu paling tidak yang disimpulkan dari beberapa pandangan ulama, termasuk fatwa yang sudah dikeluarkan oleh Majelis Ulama Indonesia. Jadi boleh dengan apa? Dengan beberapa ketentuan. Jadi tidak langsung boleh, ya, tapi apa? Ada beberapa ketentuan. Diperbolehkannya karena apa? Karena zaman sekarang yang disebut tadi, yang namanya barang sudah tidak lagi seperti dulu. Bisa berubah, ya. Sepanjang ilatnya sama, ya mangga silahkan. Ya, dan bisa berubah kapan saja. Tapi yang jelas ketentuan tadi tidak boleh dinafikan. Nah, yang ketiga tadi, mohon maaf, sama dengan yang disampaikan di awal, bahwa ini tidak boleh mengandung goror, tidak boleh mengandung ketidakpastian. Jangan sampai ada ketidakpastian di dalam akad, meskipun itu digital, sama dengan barang yang fisiknya ada. Dan memang disyaratkan harus ada underlying, ya, atau nilai penjamin di belakangnya. Mungkin sampai situ, Bu, ya. Baik, saya lanjutkan. Monggo. Saya pernah ngitung, kalau itu menjual 1 gramnya 1 juta gitu. Kalau dicicil 15 kali kan berarti 15 kali
15 juta. Tetapi setelah saya hitung istilahnya itu dia melebihi harga 15 juta. Jadi ada tambahan nggak tahu apakah itu riba atau bunga atau apa. Jadi antara harga ketika dijual kemudian dengan total cicilan itu jauh lebih besar Cicilan. dibanding cicilan. Itu yang pertama. Yang kedua, apakah di zaman Rasulullah tidak ada jual beli emas dalam bentuk selain alat tukar? Baik, yang pertama markup harganya, itulah margin. Ketika akadnya jual beli biasa atau murabahah, memang jual beli murabahah itu ketentuan yang pertama adalah bahwa harga pokok disampaikan. Jadi harganya berapa ini? 15 juta. Untuk berapa? 5 gram gitu. Atau 10 gram harganya 30 juta. Contoh gitu. 10 gram 30 juta. Ya, karena Bapak belinya cicil, maka dibuat per bulannya menjadi berapa? Bukan 30 bulan ya Pak. Bukan 1 juta, tapi 1,1 juta contoh lagi. Nah, itu diperbolehkan Bapak Ibu dalam jual beli murabahah. Ya, sepanjang sejak awal disepakati berapa harga pokoknya, berapa marginnya. Karena tadi nilai sama dengan membeli handphone yang dicicil, membeli mobil, membeli kendaraan yang dicicil. Jadi si emasnya itu bukan lagi seperti apa Bu? Bukan lagi seperti emas yang disebut saman atau nilai tukar. Jadi anggap barang biasa saja. Saya membeli mobil misalnya. Disampaikan dalam murabahah ini Pak, ini mobil pokoknya itu 300 juta. Bapak cicil selama 5 tahun, cicilannya adalah sekian. Yang kok sekiannya, komanya itu apa? Itu margin. Boleh Pak. Ya, jadi margin itu tidak dipermasalahkan. Karena ini jual beli murabahah biasa. Cuma objeknya berupa emas saja. Yang kedua, sepengetahuan saya, emas di zaman Nabi memang bukan sebagai alat tukar, bukan sebagai barang biasa. Ya, sehingga zaman itu ya emas dan perak dijadikan, kalau sekarang namanya dinar dirham gitu. Dinar dirham adalah, dan itu bukan dari Nabi sebetulnya. Ya, itu dari negara orang, tapi kemudian diadopsi. Nah, inilah yang jadi petunjuk bahwa dalam perkembangan muamalah selalu berubah dan itu diperbolehkan. Mengadopsi ya nilai tukar ya di zaman itu bukan dengan asli produknya Islam misalnya, tapi produk negara lain ya digunakan oleh Islam, tidak masalah. Tapi sepengetahuan saya, nanti mungkin saya takut salah, saya coba koreksi lagi. Di zaman Nabi, sepengetahuan saya digunakan untuk alat tukar saja. Ya, tidak digunakan untuk objek jual. Sekarang boleh apa tidak? Yaitu yang di muamalah. Muamalah itu selalu bisa berubah-ubah. Ya. Nah, mungkin satu saat ada fatwa yang lain terus akan bertambah. Tapi yang jelas al-hukmu itu yaduru ala illatih, akan terus berubah-ubah tergantung dari ilatnya. Ya. Kalau ilatnya sama, hukumnya akan sama. Tapi kalau ilatnya berbeda, hukumnya berbeda. Contoh yang tadi, Nabi kok melarang ya jual beli emas yang apa? Tukar menukar emas yang tidak tunai, gitu ya. Nah, sekarang kok cicilan gitu. Ya, karena tadi ilatnya beda. Ilatnya apa? Ilat yang diharamkan Nabi kalau emasnya berupa alat tukar. Ilat yang diharamkan Nabi kalau emas alat tukar. Tapi kalau ilat yang sekarang adalah ilat emas sebagai barang biasa, komoditas saja. Wallahu alam, tapi saya takut salah. Minggu berikutnya kalau ada usia, insya Allah disampaikan. Enggak. Boleh, Bu. Ya. Boleh, namanya asorb, jual beli mata uang tidak masalah. Oh, jadi ada spekulasi. Spekulasi. Kan tadi yang pertama, boleh apa tidak sih jual beli mata uang? Boleh sepanjang berbeda. Rupiah dengan apa?
dengan dolar. Boleh apa tidak? Boleh, kursnya yang menentukan. Ya, jual beli mata uang tidak dilarang. Ya, tidak masalah. Sekarang dolar berapa? 18.000 gitu. Ada kabar katanya nanti misalnya bulan September itu 20.000 contohnya. Ya Bapak borong dolar sekarang gitu ya. Ya nanti jual tidak masalah. Ya, tapi nilai spekulasi tadi itu ya kalau betul-betul jadi spekulasi ya tidak boleh. Apapun yang spekulatif. Tapi sepanjang diukur spekulasi itu kan Bapak Ibu ada high risk, high return gitu. Ya semakin tinggi resikonya, semakin tinggi nilainya, kembalinya. Ya, kita akan mendapatkan nilai yang lebih. Nah, ada fatwa khusus. Ya, minggu depan saya sampaikan fatwa khusus tentang apa? Tentang jual beli mata uang. Nah, tapi dalam konteks spekulasi tadi Pak Bu, yang termasuk emas itu, ya saya pernah Bu Pak, mohon maaf ditawarkan apa? Datang ke kampus waktu itu 2 orang. Ternyata itu dari Jalan Jakarta jauh-jauh sampai ke Jatinangor Pak. Apa namanya itu? Best Profit gitu ya, sebelah kanan jalan. Saya juga nggak tahu dari siapa kok tiba-tiba minta ketemu. Saya bilang ya mangga. Ada apa Bu? Pas ketemu singkatnya menyampaikan investasi. Satu lotnya 10 juta kalau tidak salah. Bapak serahkan 100 juta 10 lot berarti dapatnya. Nanti kami yang ngurus Pak. Saya bilang halal apa tidak? Disampaikan fatwanya ini. Halal Pak. Nah, tapi sebagian ulama cenderung mengatakan ini lebih spekulatif. Ada goror yang besar di situ. Ya, satu emasnya nggak jelas. Ya, nggak ada underlying. Yang kedua, ini diperjualbelikan nilai tadi yang Ibu tanyakan apa? Keuntungan. Ya, kalau ada selisih, jual. Ya, tidak. Saham itu tidak masalah, jual beli seperti itu nggak dipermasalahkan, diperbolehkan saja Bu. Tapi nilai gorornya, nilai spekulatifnya itu lebih besar. Fatwanya boleh Pak, tapi saya mengatakan saya bodoh dalam masalah ini. Saya masih bodoh, saya nggak paham masalah ini. Bagi saya haram, bagi saya Pak. Ya, kalaupun fatwanya ada halal, tapi bagi saya karena saya belum paham, untuk pribadi saya mengatakan bagi saya haram gitu. Saya tidak memahami betul. Bagi yang paham mungkin bisa Pak gitu. Ya, karena fatwanya diserahkan ini Pak, fatwanya MUI memperbolehkan bagi yang sudah paham. Nah, yang hari ini saya mau sampaikan sebetulnya bukan masalah emas gitu. Bukan masalah uang, tapi kaidah. Kaidah yang kemarin, kaidahnya apa? Al-umuru bimaqasidiha. Setiap urusan itu bergantung niat. Itu kaidah. Kaidah besar Pak. Kaidah yang hari ini disampaikan adalah al-yakin la yuzalu bisyak. Nanti masuk ke contoh-contoh yang Ibu tadi tanyakan. Al-yakin la yuzalu bisyak. Ya, keyakinan tidak bisa dikalahkan oleh keraguan. Keyakinan itu kemantapan hati. Dalam ilmu paling tinggi namanya yakin. Ya, Bapak Ibu sekalian, antara yakin itu namanya apa? Ragu-ragu. Kalau nggak yakin berarti apa? Ragu-ragu. Ya, ada namanya yakin itu tertinggi, pengetahuan yang bisa dibuktikan. Ya, walaupun dalam Islam itu nanti ada namanya hakul yakin, paling tinggi. Ada ilmul yakin, ada ainul yakin, ada ilmul yakin. Ilmul yakin, ainul yakin, hakul yakin. Artinya yakin ini adalah kemantapan hati karena ilmu yang tertinggi. Tentang sesuatu, yakin saya. Nah, tentang ibadah yang kita lakukan, muamalah yang Ibu tadi pertanyakan, kudu sampai pada taraf apa? Nah, yakin saya tadi nggak yakin Pak gitu. Ketika ditawarkan, Pak, untungnya lumayan besar. Bapak serahkan 100 juta, itu per hari Bapak bisa dapat kadang 10 juta, bisa 15 juta, kadang lagi cuan 30 juta Pak. Gitu. Tapi saya nggak yakin, yang yakin apanya? Nggak yakin tentang ilmunya. Makanya jangan sekali-kali kata Nabi, jangan sekali-kali kita tetap dalam keraguan-raguan. Berpindahlah dari keraguan kepada keyakinan. Jangan simpan keraguan, harus pindah dari ragu kepada
yakin. Nah, ini kaidah. Jadi yang kita pelajari itu kaidahnya, Bu. Yang pertama, al-umur bimaqasidiha. Sekarang al-yakin la yuzalu bisyak. Keyakinan tidak bisa dikalahkan oleh keraguan-raguan. Ada namanya ragu. Tapi antara ragu itu ada ragu yang kuat, ya, ada ragu tapi ada prasangka yang kuat, ada prasangka yang lemah. Maka diurutkan oleh para ulama, tertinggi ilmu pengetahuan tentang sesuatu adalah yakin. Di bawahnya zon, prasangka yang kuat. Di bawahnya lagi namanya syak, keraguan-raguan. Paling bawah namanya waham. Waham itu ragu juga, prasangka tapi sangat lemah. Nyangka tapi kurang yakin gitu. Ya, kurang yakinnya sangat kurang yakin gitu. Jadi ada zon, ada syak, ada al-waham. Nah, itu taraf masih ragu-ragu, belum betul-betul yakin. Karena kalau yakin mah yakin. Nah, jangan sampai yakin dikalahkan oleh keraguan, baik prasangka yang kuat maupun prasangka yang lemah. Nah, di dalam Al-Qur'an Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ma yattabi'u aktaruhum illa dhanna. Inna dhanna la yughni minal haqqi syai'a. Jadi kebanyakan mereka itu tidak mengikuti kecuali prasangka saja. Orang-orang yang musyrik itu berkeyakinan atau berprasangka. Sebetulnya berprasangka, Pak. Tentang apa? Tentang berhala yang disembah. Yakin gak sebetulnya mereka bahwa berhala bisa menolong mereka? Ternyata tidak, Pak. Kalau mau dikorek itu mereka sebetulnya prasangka saja. Ya, benar ini gitu. Sebetulnya mereka hanya mengikuti prasangka. Nyangka saja bahwa Tuhan mereka yang disebut berhala disebut Tuhan itu bisa menolong, bisa menjadi pembawa rezeki, bisa mendatangkan kesialan kalau tidak disembah misalnya. Itu disebut Quran. Ya. Dalam Quran surah Yunus ayat 36. Ini jadi titik keberangkatan tentang al-yakin la yuzalu bisyak. Yakin tidak bisa dikalahkan oleh keraguan-raguan. Kemudian yang kedua, gini Pak Bu. Di zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam ada sahabat yang curhat. Selesai sholat, Pak. Selesai sholat dia curhat kepada Nabi, ya Rasulullah. Tadi itu saya ketika sholat ada perasaan. Ya, perasaan apa? Perasaan saya keluar angin. Perasaan, Bu, perasaan keluar angin, asa keluar angin gitu. Batal apa tidak, Bu, salatnya? Asa batal, asa keluar gitu. Kan namanya asa. Kata Ibu apa tadi? Nah, ragu kan? Maka Nabi mengatakan la yantakil aw la yansarif hatta yasma' sautan aw yajidu aw yajida rihan. Jangan batalkan salatmu sampai kau pastikan terdengar suara atau tercium. Kata Nabi, ada suaranya enggak? Enggak juga ya Rasulullah. Bau enggak? Enggak. Nah, itu kan ragu-ragu, Bu. Ragu-ragu, batal apa tidak salatnya kalau gitu? Ya, saya salat, aduh, saya keluar angin apa enggak? Nabi bilang, jangan batalkan salatmu sampai pasti apa? Ada suara, ada bau. Kalau kita ragu-ragu, maka bahaya, Pak. Ada kasus, Pak. Saya kemarin tidak siapkan laptop itu karena baru pulang antar ibu-ibu. Ya, berangkat habis jam 6:15 seingat saya ke Ciamis untuk santunan anak-anak yatim dari Jalan Kalijati, 2 bis. Cuma saya pulang duluan. Selesai santunan, saya pulang duluan pakai kereta. Kalau ibu-ibu dari Jalan Kalijati, tadi malam saya tanya baru nyampe jam 10. Alhamdulillah, seharian ya. Saya pulang duluan karena kurang sehat. Nah, di perjalanan ngobrol sama bapak-bapak. Ada bapak yang ikut ya, istirahat, ngobrol. Ada yang tanya, saya mau tanya Pak. Gimana Pak? Itu sambil ke kamar mandi istirahat sebentar gitu Pak, di rest area. Itu bapak tanya, kemarin Pak di masjid kami ada yang ngimamin sholat. Nah, ketika ngimamin sholat itu, kemudian dia sujud sahwi. Di rakaat terakhir sebelum salam tiba-tiba sujud sahwi. Jamaah bingung, kenapa sujud sahwi? Apa masalahnya? Ya, sujud sahwi itu kan karena apa? Ragu akan rakaat misalnya, Pak ya. Ini 2 apa 3? Gitu. 3 apa 4? Gitu.
ragu-ragu rakaat kan, ya sujud sahwi. Selesai salam, jamaah nggak ada yang sujud sahwi Pak. Semua jamaah nggak ikut sujud sahwi, malah bilang subhanallah gitu. Ketika imam sendirian sujud sahwi, jamaah bilang imamnya sujud sahwi Pak. Selesai sujud sahwi, salam, ditanya kenapa Bapak sujud sahwi? Saya ragu-ragu, benar apa tidak Bu? Ya jangan Pak gitu ya. Jadi dia ragu sendiri. Ya Bapak Ibu sekalian, contoh itu yang pertama, ragu dalam sholat. Nah bab kaidah ini tidak hanya dalam ibadah. Memang kita bicara apa? Muamalah. Jadi saya bab ibadah ada bab jinayah Pak. Bab jinayah. Bab ibadah tadi contoh gini, tentang batal sholat. Ibu, saya mau tanya ke Bapak Ibu misal atau ketanya diri sendiri. Saya ragu, saya sudah wudu atau belum? Saya wudu atau belum? Mau sholat? Tapi saya wudu apa belum? Itu ragu gak? Ragu kan? Mana yang diambil? Wudu atau belum? Kalau yakin berarti bukan ragu ya Pak. Nah ini posisinya apa? Ragu. Wudu atau belum? Jadi pertengahan. Kalau yakin itu berarti tidak ada sedikit pun kekhawatiran, keraguan. Ini saya wudu apa belum? Pertanyaan itu menimbulkan keraguan. Yakinnya kuat namanya zon, yakinnya lemah namanya waham. Tapi dua-duanya tidak mungkin mengalahkan keyakinan. Kalau kita yakin sudah wudu, berarti kalah kan? Ini enggak, posisinya ragu. Nah hukum tuh di sini. Yang ragu begini hukumnya bagaimana? Ini baru buat ibadah ya. Nah, kalau pertanyaannya wudu atau belum, maka yang pasti yang meyakinkan tidak mungkin ada pertanyaan wudu belum. Kalau sudah, jadi yang namanya wudu atau belum yang lebih kuat apa? Keadaan semula. Apa keadaan semulanya? Belum wudu. Tapi kalau pertanyaannya saya batal belum? Beda nggak Pak? Kalau wudu belum, yang paling meyakinkan itu adalah belum wudu. Kenapa? Karena keadaan semulanya adalah belum wudu, pasti berwudu gitu. Yang kedua, pertanyaannya saya batal apa belum? Nah, namanya batal baru akan ada kalau sudah wudu. Nggak mungkin saya belum pernah wudu bilang-bilang batal gitu. Ya, jangan kayak si Kabayan, Allahu Akbar. Si Kabayan lihat temennya makan, lagi sholat makan. Kata si Kabayan apa? Kamu batal sholatnya. Cek temennya, kamu juga batal. Ya. Kenapa? Saya mah tidak batal, wong saya tidak sholat gitu. Tidak ada kata batal kalau tidak sedang melakukan sesuatu. Nah, pertanyaannya gini, kalau tadi bab ibadah batal atau tidak, maka ambil yang bahwa batal itu akan ada kalau ada wudunya. Yang kedua, wudu atau belum? Yang lebih meyakinkan adalah belum wudunya. Itu ngambil kaidah ini Pak. Dalam ibadah. Contoh 3 atau 4. Kenapa diambil 3 Pak? Karena tidak mungkin ada 4 kecuali ada yang meyakinkan 3, betul Pak? Ada angka 4 itu setelah berapa? Setelah 3. Ya, berarti yang lebih kuat adalah, makanya selalu begitu. Tawaf, kemarin saya ngisi manasik tuh Pak di Braga. Ya, ada pertanyaan, Ustaz, kalau saya ragu antara 7 8 gimana Pak? Gitu ya. 7 atau 8. Angkanya selalu ambil yang di bawah, karena yang di bawah pasti mendahului dan itu pasti dilakukan duluan. Benar. Ya, ambil sedikit itu karena yang didahulukan yang diyakini pasti dilakukan. Gak mungkin mengatakan 8 kalau tidak ada 7-nya. Itu yang ibadah, satu ibadah. Yang kedua bab jinayah, nanti muamalahnya terakhir. Bab jinayah apa? Ada gium. Ya, para hakim konon katanya mengatakan begini Pak, lebih baik membebaskan 1000 orang yang bersalah daripada menghukum 1 orang yang tidak bersalah. In dubio pro reo. Membebaskan 1000 orang bersalah itu lebih baik daripada menghukum 1 orang yang asalnya apa? Karena keraguan-raguan hakim. Bahaya. Ya, keraguan-raguan itu yang menjadi bahaya. Makanya hakim tidak boleh menghukum dalam
ragu-raguan. Kalau hakim ragu jangan menghukum, meskipun dia salah jangan dihukum. Nah, ini dalam pidana. Makanya ada asas praduga tak bersalah. Sudah, ini bukan bahasan kita. Saya hanya mengurut. Nah, yang bahasan kita yang ini. Bahasan kita bukan ibadahnya, bukan pidana atau jinayah. Kita hanya membahas muamalah. Nah, bab muamalah gini, Pak. Sama kaidah ini berlaku dalam muamalah. Saya ke warung, Pak. Ibu, saya ke warung makan. Ya, di warung nasi padang gitu. Lagi ramai tuh warung nasi padangnya. Sudahlah. Selesai makan, saya kelupaan, Pak. Pulang gitu. Pulang ke rumah. Ya, pas pulang astagfirullahaladzim. Saya selesai makan pulang. Habis itu, ya Allah. Saya tuh udah bayar apa belum? Datanglah saya kembali ke tukang nasi padang untuk membayar. Pak, punten, tadi saya udah bayar apa belum? Kata tukang nasi padangnya, Pak, ya nggak tahu, lagi rame, Pak. Si tukang nasi padang belas, saya nggak tahu, Pak. Sementara kita yang punya kewajiban untuk membayar. Bayar apa tidak, Bu? Nah, kalau lihat kaidah, Bapak kalau bayar, bagaimana kalau bayar lagi gitu? Kan sudah bayar. Ya. Tapi kalau belum bayar, benar berarti ya. Tapi kalau belum bayar, nggak bayar, jadi dosa kan? Nah, harus hilang keraguan-raguan ini, keluar dari keraguan-raguan. Maka ambil kaidah ini. Apa kaidahnya? Yang yakin apa? Makan. Yang ragu? Masalah bayar yang ragu kan? Yakin tidak boleh dikalahkan oleh ragu. Maka ambil antara makan dan bayar. Yang yakin mana? Ya makan mah yakin sudah masuk perut. Yakin Bapak sudah makan kan? Bayarnya ragu. Nah, maka yang ragu dikalahkan oleh keyakinan. Itu maksud penerapan kaidah itu dalam kaidah. Nah, banyak Pak di dalam sengketa utang piutang gitu. Di dalam jual beli, keuntungan bisnis dan lain-lain. Intinya kaidah yang ketiga ini adalah kaidah yang kedua ya. Kaidah pertama al-umur bimaqasidiha, yang kedua adalah al-yaqin la yuzalu bisyak. Kita diminta untuk memastikan bahwa yang yakin tidak boleh dikalahkan oleh. Nah, jadi kita pilih antara yakin dan ragu. Nah, antara jual atau antara bayar dengan makan misalnya. Contoh gini, Pak. Saya punya utang kepada Ibu 100 juta rupiah. Sudahlah, berlalu 1 tahun karena memang janji 1 tahun ya, lebaran ke lebaran saya bayar. Pas lebaran saya lupa. 100 juta lupa. Atau pura-pura lupa gitu ya. Saya sudah bayar apa belum? Ragu-ragu, Pak. Masalahnya apa? Masalahnya Ibu juga tidak mencatatkan. Bayar apa belum? Yang pasti apanya, Pak? Yang pasti utangnya. Kalau Bapak bayar lagi, maka Bapak sebetulnya bayar 2 kali. Ini pentingnya mencatat memang. Pentingnya bukti. Makanya dalam Quran, idza tadayantum bidainin ila ajalin musamman faktubu. Harus dicatatkan. Ini nggak ada bukti. Ya kalau ada bukti mah yakin berarti, Pak. Kalau ada bukti bukan ragu namanya. Buktinya ada, nggak mungkin ragu. Kalah lah. Ya, Bapak belum bayar. Ini sudah dicatatkan semua pembayaran Bapak. Kita kalah. Ini nggak ada si pemberi piutang nggak nyatet, kitanya juga ragu. Di kondisi seperti ini bagaimana? Bayar apa tidak, Bu? Nah, bayarnya karena kaidah. Kaidahnya apa? Yang pasti Bapak ngutang. Yang pastinya ngutang kan? Masalah bayar adalah sama-sama ragu. Berarti apa? Bayar. Nah, ini kaidah. Kaidah itu berlaku untuk semua. Ya, pada level muamalah modern ya, berkaitan dengan lembaga keuangan juga sama. Ya, saya catat di sini banyak Pak, contoh-contoh yang berkaitan. Tapi intinya kalau ragu antara bayar dan belum, maka yang pasti adalah harus dibayar karena tidak mungkin ada kata bayar kalau tidak punya utang. Enggak begitu. Tabungan? Ya, tergantung nanti akadnya apa. Nabung boleh nggak, Bu? Boleh. Ya, deposito? Nah, akadnya apa? Tabungan juga boleh apa tidaknya tergantung akadnya
apa? Ada tabungan, disimpan di situ ibu uang di bank, di koperasi. Nyimpan, simpanan nyimpan boleh ya. Tapi kan tidak mungkin hanya simpan saja. Di situ ada apa namanya? Imbal. Imbalannya apa? Kalau imbalannya berupa bunga, ibu nyimpan di sini bunganya 5% per tahun. 5%-nya apa? Nyimpan dikasih bunga boleh apa tidak? Saya simpan, dikasih bunga boleh dong Pak. Boleh kalau nyimpan dikasih bunga, tapi Bapak tanya kenapa saya bisa mendapatkan bunga? Nah itu masalahnya, disimpannya dikasih uang alhamdulillah Pak, nuhun aja gitu. Harusnya kita yang bayar ya Pak. Kalau ibu nyimpan harusnya siapa yang bayar? Kita kan Pak. Orang kita simpan uang, berarti kita nitip barang, nitip uang kita. Yang harus bayar siapa? Kita, nuhun Pak nyimpankan, ini bayarannya. Harusnya kita yang bayar. Tapi kenapa kita yang dibayar? Karena tadi apa? Nah masalah boleh tidaknya ketika masalah perputaran itu. Ketika ibu tanya boleh apa tidak? Lihat dulu diputar dalam apa? Oh ketika diputar dipinjamkan kepada yang minjamkan. Minjam uang dibungakan oleh mereka. Sok Bapak pinjam 100 juta bunganya 10%. 5% buat penyimpan. Ya 5% buat bank yang mengelola. Dapat 5% dong kita setiap tahun atau setiap bulan sekian persen. Itu boleh apa tidak? Tidak boleh karena itu riba. Bagi hasil riba namanya. Bunga dari pinjaman orang yang dikenakan bunga atas pinjaman. Kita mah dapat bunga atas simpanan. Yang boleh yang mana? Ketika ibu sampaikan saya simpan uang. Akadnya apa? Ini mudharabah ya Bu ya. Ini wadiah ya Bu ya. Kan macam-macam akadnya. Gimana? Ya, tergantung objeknya. Kesepakatan tuh antarodin. Ridho sama ridho. Tapi yang diridhoinya apa? Saya melihat ada orang yang berangkat ke hotel. Ya, sepakat ternyata harganya 100.000. Satu malam. Sepakat nggak Bu? Antara laki-laki perempuan itu sepakat apa tidak? Antarodin ya Pak, sama-sama. Tapi yang disepakatinya apa? Yang disepakatinya masuk ke hotel bukan mahram. Masuk ke hotel bayar 100.000 masing-masing sepakat. Ridho apa ridho? Ya ridho, tapi yang disepakatinya apa? Yang disepakatinya adalah zina. Sama dengan tadi. Yang disepakatinya apa? 1%. Sama-sama sepakat ya. Yang nyimpan dapat 1%. Yang minjam harus bayar 2%. Begitu kan? Sepakat. Sepakat tidak menjadikan sabab halal. Sepakat tidak jadi sabab. Kesepakatan dalam apa? Kesepakatan dalam yang halal baru halal. Nah kesepakatannya apa? Orang minjem dibungakan. Apa namanya itu? Riba. Orang yang nyimpan dapat bunga dari hasil apa? Jadi bagi hasil riba. Hasil riba dibagi-bagi. Bagi hasil dari yang boleh mah bagi hasil bukan dari riba, tapi dari komoditas usaha real. Nah, jadi uangnya disimpan di bank, kata bank begini, saya akan gunakan untuk diputar pembiayaan. Ada yang jual beli, ada beli mobil, beli motor, beli rumah. Uang kita digunakan untuk membeli rumah. Yang mau beli rumah bank kasih bukan pinjam jadinya, jual beli kredit. Ya, boleh oleh bank digunakan untuk modal jual beli rumah. Dapat hasilnya dibagi 2, untuk bank sekian, untuk si penyimpan sekian. Jadi angka-angka tadi itu tergantung dari apa? Dari objek yang dijadikan objek transaksinya. Transaksinya apa? Transaksinya kalau objeknya uang haram apa tidak? Jadi pinjam meminjam uang ditambahkan namanya riba. Tapi kalau uang itu digunakan untuk membeli sesuatu, berarti bukan lagi uang. Yang jadi objek apa? Barang, bendanya. Makanya tadi kesepakatan dalam koperasi boleh? Boleh. Tapi apa yang disepakatinya? Kalau kesepakatannya adalah
Objeknya berupa barang, jual beli misalnya, ada sewa menyewa, diputar uang untuk itu, maka hasilnya halal. Dibagilah bagi hasil namanya. Tapi kalau dari bunga atas pinjaman, haram apa tidak? Nah, makanya Bapak Ibu ada koperasi namanya simpan pinjam. Ada nggak? Ya. Banyakan simpan, banyakan pinjam. Simpan pinjam. Boleh apa tidak? Boleh pas simpan pinjam, tapi jangan dikasih tambahan. Nah, jadi kalau ada dapat SHU, sisa hasil usaha koperasi, tapi dari simpan, halal apa tidak? Haram. Keuntungan hasil koperasi SHU, tapi usaha koperasinya simpan pinjam, meminjamkan dan dikasih bunga. Bapak dapat hasil dong. Setiap RAT ada bagi SHU. SHU-nya kalau dari simpan pinjam hukumnya haram. SHU yang haram. Enggak, Pak Ji? Baik. Ya, hukum apa? Arisan. Nah, saya sampai angka 3 ya, Pak. Mau antar sekolah. Hukum apa? Arisan. Boleh apa tidak, Bu? Arisan. Arisan itu nggak ada nama tadinya, Bu. Nama kita aja ya. Di zaman Nabi, zaman sahabat, zaman tabi'in, zaman ulama dulu nggak ada arisan. Ini khusus untuk nama budaya kita, arisan. Kenapa, Pak? Jadi aris gitu, arisan. Boleh apa tidak? Boleh, Pak. Tapi akadnya diperjelas. Gini, saya ikut arisan 10 orang ya, Bu ya. 10 orang arisan ya, Pak, di RT gitu. 10 orang, masing-masing 1 juta. Berapa jadi? 10 juta. Masing-masing menyerahkan uang 1 juta bulan apa ini? Bulan Juni. Bulan Juni ini menyerahkan uang 1 juta. Nah, maka akan ada 1 orang mendapatkan 10 juta di bulan ini kan? Karena 1 orang 1 juta, 10 juta. Boleh apa tidak? Boleh kalau jelas akadnya. Apa akadnya? 1, yang menyerahkan itu apa? Nitipin, ngasih, minjemin. Begitu nggak di dalam arisan? Nah, kalau itu tidak, itu namanya belum jelas, Pak. Nah, pastikan ibu nyerahkan uang, semua sepakat anggota arisan. Akadnya apa? Minjemin ya. Berarti kalau minjem kudu apa? Kudu dibayar. Bayarnya kapan? Nanti setiap bulan. Oke, setiap bulan sejuta. Oke. Yang kesepakatannya yang dapat berarti yang minjem. Yang ngasih yang minjemin. 1, tapi dicela. Sebaiknya jangan punya utang. Kalau nggak butuh-butuh amat, jangan punya utang. Ada akad yang lain. Ada akadnya apa? Wadi'ah. Apa wadi'ah itu? Titipan. Titipan ada 2. Ada mutlaqoh, ada muqayyadah. Nitip. Saya nitip uang ya kepada panitia, pengurus, atau kita sendiri jadi pengurus. Oke. Oleh ketua pengurus yang ngumpulin bendaharanya, dititipkan uang. Kata kita, ini apa uangnya? Nitip aja. Mau dipakai, pakai aja. Boleh apa tidak? Ketika dititipkan namanya wadi'ah. Kalau dipakai, pakai aja. Itu namanya mutlaqoh. Terserah. Pakai, yang penting pada saatnya saya butuh harus ada. Butuhnya kapan? Nanti bulan ke-7. Padahal kita menang arisan bulan ke-7. Itu namanya apa, Bu? Wadi'ah. Titipan. Yang ketiga ada namanya apa? Ngasih gitu. Ibu ngasih nggak, Bu? Kalau ngasih jangan dibalikin. Kalau nggak arisan yang ngasih jangan dibalikin ya, Pak ya. Nah, yang tadi itu arisan boleh apa tidak? Saya katakan boleh, tapi apa? Tapi pastikan jelas orang yang ngasih uang itu kita gunakan atas dasar apa? Alas haknya. Apa alas hak Bapak menggunakan uang orang itu? Gitu. Apa alasan Ibu menggunakan uang 10 juta? Apa alasannya? Nah, harus ada. Berarti baru boleh kalau ada alasannya. Alasan menggunakan uang 10 juta karena apa, Bu? Dititipin saya dan boleh dipakai. Kata penitipnya, ambil aja, pakai. Yang penting saya nanti minta dikembalikan bulan ke-7. Boleh. Itu namanya wadi'ah.
titipan. Akad buatkan akadnya titipan. Saya mah enggak. Jadi sepakatnya bukan titipan, pinjaman. Hati-hati dengan pinjaman, Bu. Kenapa? Kalau pinjaman satu kita berarti punya utang, statusnya kurang bagus, jangan pinjaman. Yang kedua, hati-hati juga kalau yang menang kudu nyuguhin. Menang 10 juta, tapi bapak kudu nyiapin makan siang. Itu namanya riba. Syukuran ya, syukuran. Itu riba. Kenapa? Kullu qardin jarro manfaatan fahuwa riba. Setiap pinjaman yang mengandung kemanfaatan di dalamnya, memanfaatkannya, itu adalah riba. Dapat pinjaman 10 juta. Yang ngasih pinjaman kan? Tadi kan pinjaman. 9 orang yang ngasih pinjaman dapat manfaat apa tidak? Apa manfaatnya? Makan, karena sudah ketetapan. Kecuali makannya di luar nilai arisan. Di luar nilai arisan begini, maksudnya 10 juta, 1 jutanya apa? Arisan, 1 juta. Tapi di situ setiap 1 juta ibu sisihkan tambahan 25.000. Untuk apa? Rereongan boleh nggak? Yang 25.000 bukan arisan, itu rereongan. Makanya akadnya ganti, jangan hanya arisan. Boleh nama arisan mah hanya nama saja, nama arisan boleh. Tapi di dalamnya ada akad. Saya belum menemukan akad arisan soalnya. Yang ada mah kalau nggak wadi'ah, kalau nggak apa tadi qard. Al-qard itu pinjaman, kasih pinjaman. Hanya teknisnya saja ya. Tapi teknisnya bukan berkaitan dengan esensi dari akadnya. Ngocok makan hanya siapa yang duluan kan? Ya, boleh siapa yang duluan. Cuma kalau mau lebih adil musyawarah saja. Ya. Tapi tidak mempengaruhi akadnya. Karena akad nggak ada. Punten Bu, itu nggak ada urusan dengan uangnya kan? Nggak ada urusan siapa duluan saja. Agar enak saja, tapi itu muamalah. Itu babnya kita sendiri yang menetapkan. Mau dikocok, sepakat kocok ya udah. Itu nggak ada unsur judinya. Kan itu ada uangnya di dalamnya, Bu. Jadi makan ibu bukan berarti untung-untungan kan? Nggak ada untung-untungannya. Nggak ada uang dari kocokan, betul nggak? Dikocok ada uangnya nggak? Kecuali gini, kalau dikocok pertama dapat 10 juta, bonusnya apa? Nah itu baru. Ini mah hanya siapa duluan dapat. Kayak tadi, saya ambil bulan ke-7 ya. Saya mah bulan ke-8 ya. Sok balikin ke saya bulan ke-10. Boleh? Nah, caranya mau dikocok silakan. Mau kita langsung musyawarahkan silakan. Kalau menurut saya, kocokan itu hanya teknis saja. Nggak ada urusan dengan uang. Gitu. Hanya siapa duluan. Nggak terpengaruh dengan nilai uang sama sekali. Hanya teknis siapa. Kalau yang ibu tadi sampaikan, nah itu ada uangnya di dalamnya, Bu. Ya. Puter dapat sepeda, puter dapat apa gitu. Wallahu a'lam bissawab. Tapi nanti akadnya apa? Akadnya wadi'ah titipan atau al-qard pinjaman. Ya, tapi sebaiknya apa? Kalaupun al-qard pinjaman jangan sampai ada riba. Kalaupun ada kelebihannya itu sebagai kesepakatan untuk makan di luar biaya arisan atau nilai arisan. Wallahu a'lam bishawab. Yang disampaikan semoga bermanfaat. Yang benar dari Allah, yang salah dari kebodohan dan kehilapan. Gimana Pak? Yang keburu meninggal. Iya, itu utang berarti. Iya. Ahli warisnya. Iya, makanya sebelum dibagi waris dahulukan bayar arisan. Wallahu a'lam. Iya Pak, bayar duluan oleh keluarga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.